Halo, Bapak dan Ibu, rekan-rekan pembelajar semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kita ketemu lagi, saya Yusila Sutianto. Kali ini saya mau sharing bagaimana menghipnosis seseorang tanpa menggunakan kata hipnosis. Kenapa ini penting? Karena beberapa kali setelah saya mengajar hipnoterapi atau hipnosis, ketika peserta pulang ke rumah, lalu ditanya oleh pasangannya, "Kamu habis belajar apa?" Lalu dia bilang sama pasangannya dengan sangat polos, "Aku belajar hipnotis, Mah." Atau, "Aku belajar hipnotis, Pak." Lalu kata-kata itu menjadi sebuah momok buat pasangannya, sehingga si sang pasangan antipati dengan kata-kata hipnosis. Oleh karena itu, banyak sekali para pembelajar hipnosis ketika pulang dia ngomong, "Aku hipnosis ya kamu ya," kepada anaknya atau kepada pasangannya. Yang terjadi malah mereka mentertawakan gitu. Oh, beginilah hipnosis. Karena menurut mereka, anggapan orang, hipnosis adalah tentang kondisi tidak sadar atau kondisi tidur. Sehingga ketika mereka masih mendengarkan suara kita, dianggap itu sesuatu yang lucu gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan kata-kata untuk menghipnotis orang lain tanpa menggunakan kata hipnotis. Kenapa ini penting? Agar lebih halus. Bahkan di beberapa negara pun kata-kata hipnotis atau hipnoterapi tidak diperkenankan buat anak-anak. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas perlahan-lahan. Yang pertama adalah, apa sih yang Anda rasakan ketika ada orang ngomong seperti ini sama Anda ya? "Kamu mau ya saya hipnotis ya?" Atau, "Dengarkan saya nanti saya akan hipnotis kamu." Nah, kata-kata hipnotis itu dimanapun, di hampir seluruh belahan dunia, itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan, karena dianggap tidak sadar berdasarkan informasi dari sosial media ataupun pemahaman. Nah, kata hipnotis itu adalah bingkai berpikir atau bingkai referensi, atau dikatakan namanya frame of reference. Sehingga apa? Ketika orang mendengar kata, "Saya hipnotis ya," ini akan muncul cemas atau takut. Cemas atau takut bisa muncul dua hal, benar-benar nggak mau ngomong sama kita atau nggak mau dihipnosis, atau akan menantang dan melawan. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa kata hipnotis buat sebagian orang itu bukan sesuatu yang nyaman. Nah, lalu pertanyaan adalah bagaimana kita membuat orang lain nyaman dengan cara kita menghipnosis. Oke, yang pertama adalah kita harus pahami nih, bentuk dari hipnosis diawali dengan bagaimana kita membingkai cara berpikir orang lain dengan kata-kata. Istilahnya framing. Saya suka kata-kata locking people in the box, mengunci dulu nih. Nah, sebelum kita menghipnosis orang lain, yang perlu kita lakukan adalah meyakinkan orang itu bahwa hal ini aman. Yang kedua adalah kita membangun keakraban, keterhubungan, sehingga ketika orang mau dihipnosis, dia pun tahu tujuannya tidak keluar dari moralitas. Karena orang masih berpikir bahwa hipnotis adalah sesuatu yang bisa membuat dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau moral, padahal banyak prinsip. Nah, yang jelas adalah di kata-kata yang akan kita gunakan saat ini adalah kata-kata yang tujuannya membingkai cara berpikir seseorang dengan kata-kata tanpa menggunakan istilah hipnosis. Apa tujuannya? Ya, untuk membuat pendengarnya nyaman. Oke, kita perhatikan ya. Yang pertama, Anda bisa gunakan kata-kata seperti ini. Kita bereksperimen ya. Kalau Anda sudah mempelajari tes sugestibilitas atau pre-talk atau pre-induction, kata-kata ini cukup membantu. Kita eksperimen ya. Kita eksperimen bagaimana Anda bisa menggunakan kata-kata ini. Kita bereksperimen ya. Ini lebih aman, lebih nyaman dibandingkan Anda menggunakan kata-kata hipnotis. Yang pertama, kita bereksperimen ya. Yang kedua adalah, mau tahu nggak bagaimana cara menggali potensi pikiran bawah sadar? Mau tahu nggak bagaimana cara menggali potensi pikiran bawah sadar? Kalau Anda mau, ikut kata-kata saya ya. Ini membantu sekali. Yang ketiga adalah, bagaimana kalau sekarang kita melakukan permainan pikiran? Mau ya? Dengan ini kita bisa tahu nih tingkat fokus Anda. Anda bisa menggunakan kata-kata ini. Permainan pikiran. Selanjutnya adalah, yuk sekarang kita cek cara belajar kamu saat menerima informasi ya. Menerima informasi. Jadi kita mau dia duduk diam dan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kata-kata kuncinya adalah menerima informasi. Selanjutnya adalah, oke sekarang kita tes fokus ya untuk mengetahui tingkat sugestibilitas Anda.
Kata-kata tes fokus ya. Lalu, bagaimana kalau sekarang kita main pura-pura dan drama? Kamu semua ikuti instruksi saya ya. Bisa nih. Kata-kata pura-pura dan drama ini sebenarnya cukup ampuh karena apa? Pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi. Nah, pura-pura drama ini kita bisa manfaatin. Nah, selanjutnya adalah kamu mau ikuti perintah saya ya. Kamu akan tahu bagaimana caranya memaksimalkan potensi terbaik di pikiran bawah sadar Anda. Kata kuncinya, memaksimalkan potensi. Selanjutnya adalah, apakah Anda mau tahu bagaimana mengeluarkan raksasa dan potensi dalam diri Anda? Ini lebih halus nih. Anda tidak menggiring orang untuk mencari tahu dalam pikirannya apa itu hipnosis. Tapi Anda menggiring orang untuk memaksimalkan potensi bawah sadarnya. Selanjutnya adalah, sekarang kita latihan untuk meningkatkan kecerdasan ya. Ini membantu sekali. Latihan. Bentuknya latihan kan? Bahkan kalau kita mau bilang bahwa tes sugesti atau pre-talk itu adalah salah satu cara untuk latihan, kita bisa gunakan ini, framing. Latihan untuk meningkatkan kecerdasan ya. Sekarang, ini lagi nih yang sering saya gunakan. Sekarang kita latihan berimajinasi ya, untuk melatih daya ingat dan intelijensi kamu. Nah, Anda sebagai hipnosis, Anda bisa menggunakan permainan mentalisasi, Anda bisa gunakan gimmick atau apapun. Tujuannya sederhana, membuat orang nyaman dulu. Imajinasi kan hipnotik. Hypnotic condition. Nah, kita menggunakan kondisi itu. Selanjutnya adalah, jika kamu mau merasakan bagaimana mengakses pikiran bawah sadar, dengarkan dan ikuti semua perintah saya dan nikmati saja setiap alurnya ya. Lihat, ini polanya apa? Ya, set nyaman. Kita membuat si pendengar nyaman dulu. Nah, pola-pola ini Anda bisa manfaatkan agar seseorang merasa nyaman ketika Anda hipnosis. Tanpa takut dipengaruhi, tanpa takut tidak sadar, tanpa takut tertidur. Nah, jadi Anda bisa manfaatkan ketika Anda ingin praktek nanti, entah itu dalam stage hipnosis ataupun dalam hipnoterapi yang tujuannya terapeutik. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam, bye.